Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Nelly Budiarti, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistika Inferensial. Kami dari kelas 03 SAKP 002, Program Studi S1 Akuntansi. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Flora Septiani, beserta rekan saya, Lulu Mula Zahira, Kanaya Brilian Quinsyah, dan Lisa Hanifah Wahyudianti. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika Inferensial, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai uji regresi linear sederhana. Tujuan dari regresi linear sederhana adalah untuk menganalisis dan memodelkan hubungan antara dua variabel, yaitu satu variabel independen X dan satu variabel independen Y. Secara lebih rinci, tujuan linear sederhana untuk memprediksi nilai, mengukur kekuatan hubungan, menganalisis pengaruh, dan mengevaluasi tren. Syarat uji regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Dua dari syarat tersebut adalah valid dan reliable serta normal dan linear. Yang pertama ada valid dan reliable. Untuk yang valid, model regresi harus dapat menggambarkan hubungan yang nyata antara variabel independen dan dependen. Artinya hubungan yang teridentifikasi dalam model regresi sesuai dengan data dan teori yang ada. Variabel adalah model regresi harus menghasilkan hasil yang konsisten. Artinya, jika kita melakukan penelitian serupa dengan sampel yang berbeda namun dengan variabel yang sama, hasil yang diperoleh dari regresi seharusnya hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat diandalkan untuk memprediksi hubungan antara X dan Y dalam berbagai situasi. Yang kedua, normal dan linear. Untuk yang normal, adalah data yang digunakan dalam regresi linear sederhana harus memenuhi asumsi normalitas residual, atau disebut juga selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai yang nilai sebenarnya. Untuk yang linear, hubungan antara variabel independen dan dependen harus bersifat linear, yang berarti perubahan pada variabel independen X berhubungan langsung dengan perubahan pada variabel independen Y. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika signifikasi 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Rekapitulasi data. Dalam pengujian hipotesisasi ini terdapat 5 data. X1, datanya ada 5, 10, 10, 13, 15, 17. Lalu jumlahnya adalah 65 dengan rata-rata 13. Lalu selanjutnya ada X2, ada 12, 12, 16, 18, 20 dengan jumlah 78 dan rata-rata 15,6. Y 14, 15, 19, 22, 22 dengan jumlah 92 dan rata-rata 18,4. Selanjutnya ada X1 pangkat 2, pemangkatan X1. Jadi 10 dipangkatkan 2 jadi 100, ke bawahnya pun sama dengan mendapatkan hasil 883 dengan rata-rata 176,6. Selanjutnya X2 pangkat 2 sama seperti X1, X2 dipangkatkan menjadi 2, jadi 12 pangkat 2 menghasilkan 144, begitu pun dengan data berikutnya, dan mendapatkan hasil 1268 dengan rata-rata 253,6. Lalu ada Y pangkat 2 terdapat dari 14 pangkat 4 dengan hasil 196, begitupun ke bawahnya sama caranya dan mendapatkan hasil 1750 dengan rata-rata 350. Selanjutnya ada X1 dikalikan Y, jadi 10 dikali 14 dan mendapatkan hasil 140, begitupun ke bawahnya dan mendapatkan hasil 1241 dan rata-rata 248,2. Lalu ada X2 kalikan Y sama seperti X1 kali Y, ini pun X2 dikalikannya dari 12 dikalikan 14 jadi 168, begitupun data berikutnya dan mendapatkan hasil 1488 dengan rata-rata 287,6. X1 dikalikan X2, perkalian dari X1 dan X2 yaitu 10 dikalikan 12 dan mendapatkan hasil 120, lalu ke bawahnya pun sama dan mendapatkan jumlah 1058. X kecil 1 itu dapat dari X1
data X1 dibagi dengan rata-rata X1 yaitu 10 dibagi 13 dan mendapatkan hasil minus 3. Begitupun ke bawahnya, dua pun sama, dapat dari data X2 dibagi dengan rata-rata X2 yaitu 12 dibagi 15,6 dan mendapatkan hasil minus 3,6. Begitupun data selanjutnya yaitu dan ada Y kecil dapat dari Y dibagi dengan rata-rata Y yaitu 14 dibagi 18,4 dan mendapatkan hasil minus 4,4. X1 pangkat 2 dapat dari X kecil 1 dipangkatkan 2 jadi minus 3 dipangkatkan 2 jadi 9. Begitupun seterusnya dan mendapatkan hasil 38. Lalu ada X kecil 2 pangkat 2 dapat dari data X2 dipangkatkan 2 jadi minus 3,6 dipangkatkan 2 dan mendapatkan hasil 12,96. Y kecil pangkat 2 pun sama, dari data Y kecil yaitu minus 4,4 dikali dipangkatkan 2 jadi 19,36. Begitu pun seterusnya dan mendapatkan hasil 57,2. X kecil 1 dikalikan Y kecil dari minus 3 dikalikan minus 4,4. Data berikutnya pun sama dan mendapatkan hasil 4,5. Lalu ada X kecil 2 dikali Y kecil dari minus 3,6 dikalikan minus 4,4 dan mendapatkan hasil 15,84. Begitupun data berikutnya dan mendapatkan jumlah 52,8. Lalu ada X1 kali X2, data X kecil 1 dikalikan data X kecil 2 yaitu minus 3 dikalikan minus 3,6 dan mendapatkan hasil 10,8. Begitupun data selanjutnya dan mendapatkan jumlah 4,4. Hipotesis 1 X1 terhadap Y. A. Menentukan persamaan regresi linear sederhana. B sama dengan sigma X kecil 1 dikalikan X kecil dibagi sigma X kecil 1 pangkat 2 yaitu 45 dibagi 38 dan mendapatkan hasil 1,918. Lalu ada A sama dengan rata-rata Y dikurang B dikalikan rata-rata X1 yaitu 18,4 dikurang 1,18 dikalikan 13 sama dengan 18,4 dikurang 15,34 sama dengan 3,06. Maka Y payung sama dengan A plus B dikali X1 sama dengan 3,06 ditambah 1,18 X1. Plus ini sangat relatif tergantung nilai B-nya. Jika nilai B-nya minus, maka akan mengurangi. Interpretasi, jika X1 dinaikkan sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan Y sebesar 1,18 pada konstanta 3,06. Nomor 3, jumlah kuadrat regresi B atau JKB atau JKrek. JKB sama dengan B dikali buka kurung sigma X1Y kali sigma X1 kali sigma Y per N, tutup kurung, sama dengan 1,18 dikali buka kurung 1241 dikurang 65 kali 92 per 5, tutup kurung, sama dengan 1,18 dikali 1241 dikurang 1196, sama dengan 1,18 dikali 45, hasilnya adalah 53,1. Atau JKB sama dengan B dikali sigma X1Y sama dengan 1,18 dikali 45 sama dengan 53,1. Derajat kebebasannya adalah 1 karena koefisien hanya 1 untuk linear sederhana. Nomor 4, jumlah kuadrat sisa atau JKS. JKS sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB sama dengan 1750 dikurang 1693 dikurang 53,1 sama dengan 3,9. Derajat kebebasannya N dikurang 2 sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Angka 2 hasil dari derajat kebebasan JKA ditambah derajat kebebasan JKB. Yang kedua, menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. RJKB sama dengan JKB dibagi derajat kebebasan sama dengan 53,1 dibagi 1 sama dengan 53,1. Untuk RJKS, JKS dibagi derajat kebebasan sama dengan 3,9 dibagi 3 yaitu 1,3. Yang ketiga, menentukan F hitung. F hitung sama dengan RJKB dibagi RJKS sama dengan 53,1 dibagi 1,3. Hasilnya adalah 40,85. Yang keempat, kesimpulan F hitung sama dengan 40,85. Nah, bisa dilihat di tabel F, 5%, 1/3 hasilnya adalah 10,13. Jadi F hitung sama dengan 40,85 lebih besar dari F tabel yaitu 10,13. Maka persamaan regresi sederhana signifikan. Artinya X1 berpengaruh positif terhadap Y. Baik, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tabel ANOVA uji signifikansi persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y.
Sebagai informasi, bahwa untuk mengetahui asal angka yang dimaksud dapat dilihat pada tabel rekapitulasi data dan juga perhitungan sebelum-sebelumnya. Baik, yang pertama yaitu menentukan koefisien korelasi sederhana, di mana area 1 sama dengan sigma X1Y per akar dari sigma X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat, sama dengan 45 per akar dari 38 dikali 57,20, sama dengan 45 per akar dari 2173, sama dengan 45 per 46,6, dan hasilnya adalah 0,97. Kemudian untuk uji signifikansi korelasi sederhana, yaitu area 1 sama dengan N akar dari N dikurang 2 per akar dari 1 dikurang R kuadrat, sama dengan 0,95 dikali akar dari 5 dikurang 2 per akar dari 1 dikurang 0,97 kuadrat, sama dengan 0,97 akar 3 per akar dari 1 dikurang 0,94, sama dengan 0,97 dikali 1,73 per akar dari 0,06, sama dengan 1,68 per 0,24, dan hasilnya adalah 7, dengan T tabel 5%,3 yaitu 2,35, sehingga T hitung sama dengan 7 lebih dari T tabel sama dengan 2,35. Maka, koefisien korelasi sederhana area 1 signifikan, artinya X1 berpengaruh positif terhadap Y. Selanjutnya, koefisien determinasi atau KD, yaitu KD sama dengan area 1 kuadrat dikali 100%, sama dengan 0,97 kuadrat dikali 100%, sama dengan 0,9409 dikali 100%, yaitu 0,941. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memberikan kontribusi terhadap peningkatan Y sebesar 94,1%, sedangkan sisanya 5,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu dosen. Dengan ini, presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.